sampai memerintahkannya saat SK pertama kali diturunkan oleh Allah, SK kewajiban sholat, Rasulullah dijemput oleh 3 malaikat, diterbangkan lewat buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratil Muntaha. Betapa sholat itu luar biasa. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berkenaan dengan ini pula, perlu kalian dengan kalau kita tidak puasa, kita masih muslim, Pak, masih Islam. Kalau kita tidak melaksanakan haji, kita status kita masih muslim. Kalau kita tidak melaksanakan zakat, status kita masih muslim. Kalau kita tidak puasa, kita masih orang Islam, muslim. Tapi ketika kita tidak sholat, lihat apa kata Rasulullah. Kalau tidak sholat, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan satu sholat karena disengaja, kafir yang nyata. Walaupun kata kafir tidak boleh diucapkan pada orang lain, tapi statusnya udah kafir. Na'udzubillah. Jelas apa betul? Jelas apa betul? Maka ayo sholatnya dijaga. Apalagi temanya raih energi ketakwaan. Takwa itu kok berasal dari akar kata wiqayatan, yang bentuk masdarnya adalah takwa, yang artinya menjaga, memelihara, merawat. Dijaga, dipelihara, dirawat. Apanya yang dijaga? Sholatnya. Setelah sholat dijaga melalui perjalanan menuju cahaya ilahi, maka terus akan bersinar hingga akhir zaman. Karena puluh kali dengan akan dijaga oleh sholatnya. Jabatannya dijaga oleh sholatnya, rizkinya dijaga oleh sholatnya, keluarganya dijaga oleh sholatnya. Inilah yang dikatakan perjalanan menuju cahaya ilahi lewat sholat. Maka tidak ada amal ibadah yang lebih menyenangkan dibanding dengan sholat. Sebab sholat itu harus langsung berhadapan dengan Gusti. As-sholatu mi'rajun. Sholat itu terbang. Untuk kita lihat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu pertanyaan yang kadang-kadang masuk kepada saya. Akhirnya saya masukkan ke dalam laptop ini. Kenapa ya Ustaz? Rasulullah kok tidak ketemu dengan Nabi Nuh alaihi salam? Padahal Nabi Nuh kan juga termasuk ulul azmi, 5 nabi yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh itu tabah, sabar juga luar biasa. Tapi kenapa kok gak ketemu ya Ustaz? Di langit pertama gak ketemu, di langit kedua gak ketemu, di langit ketiga kok gak ketemu? Kenapa ya Ustaz? Saya masukkan pertanyaan itu. Jawabannya, karena karakter Nabi Muhammad berbeda dengan karakter Nabi Nuh alaihi salam. Makanya ayo saya mengajak, khususnya diri saya pribadi ini sudah Sya'ban, kurang lebih 22 atau mungkin 21 hari kita akan masuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan kemenangan bagi umat Nabi Muhammad. Seandainya tidak ada Ramadan, kita tidak akan mungkin bisa masuk surga terlebih dahulu. Karena usia kita berapa? Yuk, 63 tahun kali itu Rasulullah. Yuk bandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam 1000 tahun. Lihat dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin, Nabi Adam usianya 1000 tahun, Nabi Idris 900 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Ayo Nabi Muhammad 63 tahun. Paling pendek. Tapi kenapa yang paling pendek ini masuk surga duluan? Karena Ramadan para jamaah. Dengan adanya Ramadan dulu kali ini, dengan dimenangkan sampai Nabi Musa itu nangis di Bukit Nur Sina. Ya Allah, kenapa umat Nabi Muhammad yang masuk duluan ke dalam surga ya Allah? Karena aku turunkan, kata Allah, satu amalan yang tidak pernah aku turunkan kepada umat yang lain. Apa itu? Puasa di bulan Ramadan. Satu kali ketemu dengan Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan 83,3 tahun, 1000 bulan Pak. Padahal usia kita belum tentu 83,3 tahun. Berapa 1000 bulan? Coba buka kalkulatornya. 83,3 tahun. Kalau 2 kali ketemu dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Makanya kata Nabi Musa, ya Allah, seandainya aku boleh memilih saya jadi nabi atau jadi umat Nabi Muhammad, mending engkau jadikan aku umat Nabi Muhammad. Nabi Musa kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang jadi umat Nabi Muhammad kadang-kadang disuruh beribadah di bulan Ramadan,
aras boten atau boten enten maksud kula boten enten sing ngaku. Nih lihat, lalu alasannya apa Ustaz? Karakternya beda. Di mana karakternya? Apa dalilnya Ustaz? Ini dia dalilnya. Saya nggak bisa kalau nggak pakai dalil, harus pakai dalil. Wa qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Kata Nabi Nuh dalam doanya, Quran surah Nuh ayat 25-26. Nabi Nuh berdoa seperti ini, Bapak Ibu. Duhai ya Allah, di saat umatku sudah tenggelam seperti ini karena kekafirannya, kampungnya ditenggelamkan oleh Allah, banjir. Ini ilustrasi yang saya ambil dalam komik. Siapa yang tidak masuk ke kapal ini maka pasti akan binasa. Sampai anaknya sendiri mati di depan Nabi Nuh. Siapa yang tidak naik ke bahtera ini, perahu ini pasti binasa. Kata Nabi Nuh, duhai ya Allah, ketika melihat anaknya binasa di depan matanya sendiri, di depannya, ya bunayya irkam ma'ana, ayo naik ke kapalku. Nah, kalau kamu tidak naik kamu pasti mati. Nah, tidak ya, masih ada gunung ya, kamu akan naik ke atas gunung, ditempa sama gelombang, mati di saat itu juga. Duhai ya Allah, dia anakku ya Allah, dia anakku ya Allah, dia darah dagingku, sekalipun anakmu wahai Nuh, kata Allah, dia bukanlah makhluk yang tidak akan aku berikan hidayah. Hidayah niku hak prerogatif Gusti. Anaknya Nabi Pak kafir, apa maneh anaknya Pak Ustaz. Ya Allah, ya Rahman. Makanya Nabi langsung berdoa, duhai ya Allah, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Binasakan semua ya Allah, udah matikan semua ya Allah. Doa Nabi Nuh sampai berdoa seperti itu. Kenapa Nabi Nuh juga punya alasan? Ini alasannya. Innaka in tad'uhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kata Nabi Nuh, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Udah binasakan aja semua ya Allah. Berarti Nabi Nuh berdoa agar umatnya mati. Coba lihat, bandingkan dengan doanya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berada di Bukit Thaif. Saya 3 kali dapat jalan tempat itu. Kemarin September saya datang ke tempatnya, bulan September 2024 kemarin. Ini insya Allah mohon doanya, nanti insya Allah saya berangkat lagi. Monggo sih pada direct gratis. Tapi kalau letakkan dengan koper. Mau nonton gratis saja bukan cambaran. Saya ngaku. Saya 3 kali datang ke tempat ini, Bapak Ibu. Panjenengan kalau lihat ini ada batu ini diganjel di batu. Ini foto nih. Ini foto, ini kalau tidak diganjel, Pak, ini batu ini jatuh. Di zaman Nabi Muhammad memang sengaja memang dipegang oleh orang-orang Thaif karena Rasulullah ada di bawah, digelundungkan agar kena kepalanya Rasulullah, dipegang oleh malaikat Jibril. Batunya itu sampai sekarang Pak tidak jatuh-jatuh. Udah foto. Nabi Muhammad datang ke tempat ini dan justru hadiah Isra Mi'raj itu karena kesabaran Rasulullah berjalan 100 meter dari Mekah menuju Bukit Thaif. Berharap agar orang Thaif itu beriman kepada agama Rasulullah. Berharap agar orang Thaif itu mau beriman kepada Rasulullah, tapi ternyata mereka melempari Allah, melempari Rasulullah dengan batu dan kotoran onta sampai keningnya bocor. Sampai Zaid bin Harisah yang menjadi tameng anak angkatnya, kepala bagian belakang dan kakinya terbuka kena lemparan orang-orang Thaif. Padahal Rasulullah kalau berdoa tidak pernah menghina orang, Bapak Ibu. Rasulullah dakwanya itu santun. Rasulullah tidak pernah menghina orang, tapi kok masih dilempar. Doanya panjang, ini doanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berada di tempat sini
Keduanya mundur dan istirahat di kebun kurma milik Rabi'ah. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada penjaga Bukit Taif. Malaikat Jibril dipesan, Jibril kamu turun, kata Allah, sampaikan kepada penjaga Bukit Taif agar menuruti kehendak Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun, kemudian penjaga Bukit Taif, malaikat mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, kata malaikat penjaga Bukit Taif. Minta pada Allah, ya Muhammad, kalau engkau berdoa dan doamu tidak akan pernah diabaikan oleh Allah. Kalau kau berdoa dan Allah perintahkan aku untuk mengangkat Bukit Taif ini, aku angkat Muhammad, aku akan lemparkan kepada orang yang kurang ajar kepada kamu Muhammad. Aku lemparkan saat ini juga. Nabi Muhammad tidak mau. Coba dia potongan dulu lagi, enggak kesuwen. Gini mungkin dilempar batu kecil, dibalas dengan batu besar. Rasul nggak seperti itu, Bapak Ibu. Makanya konsep kalau kau dilempar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, itu yang praktek bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Taif ini. Inilah doa Rasulullah, panjang doanya, Bapak Ibu. Niki doanya, ya Allah, Allahumma ilaika ashku dhaffa quwwati wa qillati hilati. Karena kesabaran disinilah makanya Rasulullah dikasih hadiah oleh Allah, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hadiah karena Rasulullah di sini dilempari dengan batu sampai bocor keningnya, berlumuran darah. Tapi orang yang melempari didoakan oleh Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, beri petunjuk kaumku ya Allah, karena dia tidak tahu bahwa aku adalah Rasulnya. Seandainya dia tahu aku Rasulnya, tidak mungkin dia melempari aku dengan batu. Berarti yang mendoakan, yang menghina, yang mendolimi dibalas dengan kebaikan. Siapa yang praktekkan ini Nabi? Beda Pak dengan karakternya Nabi Nuh tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pun langsung kita masuk kepada, ini kita terlalu lama Pak. Yuk kita lihat, masuk ke sini aja. Ini kita terlalu lama. Nah, ini oleh-olehnya Pak. Yang menyebabkan Kulo Kalijengan punya energi ketakwaan ada di sini. Saya baca dalam hikmah kesehatan dalam sholat karangan Profesor Dr. Haji Ahmad Sabu. Saya ambil isi buku ini. Ternyata orang melaksanakan sholat ini oleh sholat, Bapak Ibu. Ayo nih sholat, disiplinkan sholat kita kalau kita ingin berkah. Saya pernah kemarin maupun ke 2018 saya pernah ke Istanbul, Turki. Ada jamaah yang ketika dia mau melaksanakan ibadah umroh kepengen mampir di Istanbul. Mampir kami di Istanbul, Turki Pak, pada saat sholat subuh, ya Allah luar biasa. Di Istanbul, Turki ini, ternyata sholat subuhnya kalau sholat Jumat kita. Sholat Jumat kita kalah. Banyak ternyata ada petugas marbot masjid ketika kami masuk karena sholat di masjid, sholat subuh di masjid itu ada petugas marbot yang bisa kita ajak bahasa Arab. Dia bisa berbahasa Arab. Dia mengatakan, "Anda min Indonesia, kamu dari Indonesia ya?" "Iya, Anda min Indonesia, saya dari Indonesia." Dia katakan. Dia mengatakan apa? Indonesia. Anda ta'ajjub ila Indonesia. Saya heran, saya kagum dengan Indonesia. Saya jawab, "Dimana ta'ajjab? Kenapa Anda kok kagum dengan Indonesia? Apa alasan Anda?" Dia mengatakan apa? Li'anna aghlabiyah alladziina yadhhabuna ila Makkah wal Madinah kullu 'am aghlabiyah di Indonesia. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tiap tahun, yang melaksanakan umroh tiap saat, kebanyakan dari Indonesia. Saya yakin, kata dia, nih lihat jamaah kami di Istanbul, Turki, sholat subuhnya lebih banyak daripada sholat Jumat kita. Lihat nih sholat jamaah kami di Istanbul, Turki, sholat subuhnya Pak, ya Allah kalah sholat Jumat kita. Saya yakin, ada ikon tuh, dia mengatakan ikon itu bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia saya yakin. Di Indonesia lebih banyak jamaahnya daripada di sini. Aku menengahi, gak jawab. Gak ngerti jamaahku, semua soleh aku
waktu. Sholat subuh mek rongsok. Sing sak buri waktu ae grebek tenan. Sing imame kula Pak, ya napa mboten waktu-waktu. Usia 65 sampai 70 tahun. Ya Allah, sing nomor gak ono sing gelem moro nang di masjid. Ini kali baladan ya Allah, ini gak champion. Aku dhewe seneng tadi malam saya nonton Piala nomor tadi malam itu Spanyol nih. Kalau nonton Pak, tapi saya bisa sholat malam. Ngapunten boten riya. Dengan nonton bola bisa sholat tentu Pak. Saya suka Piala Spanyol, Inggris pun suka saya. Kalau TV ini Pak, itu semua TV berbayar semua, berbayar bola. Lalu hiburan ini nonton apa? Nah, yuk kita lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini oleh-olehnya nih kalau kalian ini kan kepain, raih energi ketakwaan di sini Bapak Ibu. Nih 4 cara. Yang pertama, orang nggak mau sholat. Belum kembali paham atau tidak? Deloknya kan mau berpaham. Ingat tahun 2008 di saat saya di wisuda di pasca sarjana, ternyata teman saya meneliti se-Surabaya loh Pak. Ada penelitiannya itu kebiasaan orang yang melaksanakan sholat Jumat di 100 masjid di Surabaya. Tahun 2008 saya masih ingat. Sebab yang nulis Arabnya saya. Aneh makalah kok iso kok sembahyang Jumat ae kok diteliti. Jarno kok Ustaz aku pengen neliti ya ini kebiasaan. Ternyata Pak, 100 masjid di Surabaya pada tahun 2008 kebiasaan orang melaksanakan sholat Jumat di 100 masjid di Surabaya, samping kanan kiri ke depan belakangnya IAIN, 100 masjid. Ternyata ditemukan 55% tertidur di dalam masjid. Ayo, ini penelitian loh. Kemarin saya kira akil aja kompleks. Sing digolek sedenan Pak, tuh koyo musuh-musuh itu. Ya Allah, pertanyaan saya sederhana Pak. Kalau 55% tertidur di masjid, yang mendengarkan khutbah cuma 45%. Pertanyaan saya sederhana, kalau 45% di antara yang mendengarkan khutbah, yang tidak tidur itu berapa persen mereka yang paham yang disampaikan oleh khotib? Inilah yang menyebabkan kenapa kita terbelakang Pak. 5 data aktor muslimun, kenapa umat muslim terbelakang? Karena kita enggak peduli dengan agama kita, kita enggak peduli dengan sholat kita. Ayo, nih kudu kalian kita pengen meraih energi ketakwaan, disiplinkan sholat kita. Jangan tidur kayak gini. Lihat sembahyang turun masjid. Ingat ayatnya Quran surah Al-Mudaththir, orang yang tidak mau sholat, lihat diancam oleh Allah masuk neraka saqar. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu kok dimasukkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Karena kamu dulu ketika kami berada di dunia kami belum sholat, kami tidak sholat. Kenapa kok tidak sholat? Rumahmu kan dekat dengan masjid, dekat kok. Ketika adzan berkumandang sini kalau ditaleni, ini ngomongi. Halo, kawan jawab, jangan takut ini. Kita jalan-jalan Pak, jalan-jalan gerak jalan dari Surabaya sampai Sidoarjo, bahkan sampai Mojokerto. Jalan kaki pengumuman sanggup. Kaki ini sanggup Pak. Kita jalan-jalan sampai ke puncak Gunung Bromo Pak. Jalan-jalan Pak, hanya ingin mencari matahari akan terbenam, mau difoto Pak. Sanggup kaki ini dulu Pak. Neng masjid dengan api omah itu. Buat halo. Apa yang saya katakan benar atau tidak? Di mana keberkahan kita itu? Lalu di mana energi ketakwaan kita? Niku lo kalian jadikan sholat ya terus ya Allah niku lo kalian jadikan ngapunten. Kita mengadakan perjanjian dengan dokter, Pak Dokter. Saya mau konsultasi kesehatan saya, Pak Dokter. Diundang oleh Pak Dokternya, boleh nanti ke rumah sakit, jangan sampai jam 9 ketemu saya di rumah sakit. Jam 9 diundang oleh dokter untuk ngecek kesehatan kita, ketemu di rumah sakit, kita datang jam berapa? Halo, jam 8.45. Pokoknya udah sampai telat.
Kita punya tiket nih pesawat, tiket pesawat boardingnya jam 8 pagi, kita datang jam berapa? Jam 6.30. Kita punya tiket di kereta api, di stasiun kereta api dekatnya Pasar Turi sana. Yo, berangkat kereta apinya jam 10, kita standby di stasiun jam berapa? 9. Halo, jawab pertanyaan saya. Diundang Gusti Allah jam 12 kurang 10 menit sholat zuhur, tuh gini cantikannya. Bisa dipahami? Masuk nomor betul? Masuk nomor betul? Kadang-kadang kita sholat zuhur menjelang, kadang-kadang sholat asar menjelang. Seandainya saya Pak diundang, Pak, saya diundang oleh keluarga besar PLN Komite 3 Gresik, Ustaz, tolong Ustaz jangan sampai dalam jam 8 Ustaz, karena kami sholat Jumat Ustaz. Ustaz harus tiba di Gresik paling lambat jam 8. Oke, saya dijemput oleh sopir Pak. Ternyata ada apa-apa di jalan Pak. Saya datang ke sini jam 10. Paling Pak ketua panitia, Ustaz Mulyo Ustaz. Gini oke? Berapa kali kita sholat diundang Gusti Allah jam 12 kurang 10, tuh gini jam loro. Si paling enak jam 3 kurang 1/4. Mari sholat zuhur langsung sholat. Si paling bingung sholat subuh Pak. Sholat subuh waktunya Tuhan. Ya apa usulinya ini? Usolli fardhu subhi, iku sing tepat waktu. Dan saya nggak tepat waktu. Subuhnya di waktu duha. Usolli fardhu subha, subuh sama duha. Rahmataini mustaqbilal kiblati kawanan lillahi ta'ala, kawanannya. Ya Allah, berapa kali kita seperti itu Pak? Ya Allah, kita kepengen berkah di mana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Halo, masuk nomor boten. Jangan merasa tersindir, kamu merasa tersinggung sebetulnya. Bukan hanya jenengan Pak, saya ini tersinggung juga. Ayo sama-sama belajar. Yang diundang Pak, diundang atasannya bosnya di kantor, acara mantenan di gedung, undangannya jam 8 karena yang undang bosnya yang datang, kita datang jam berapa? Jam 7. Saya pernah datang ke mantenan Pak, jamaah saya sendiri, undangannya di gedung niku jam 7. Kalau tuki mantun sholat isya sebab saya harus ngimami dulu, ngimami isya seakan boten enten sing ngimami belum ngimami riyin. Begitu datang ke gedung niku jam 8.30, masakannya sudah habis, itu nasi sudah habis. Sing duwe gawe ngeten Pak, salah ya Ustaz, teko yang ini yo tek kabeh. Yo jamu kala sing penting aku lak teko. Begitu jamaah kepanggil ke jamaah aku loh, Ustaz teko jam piro sampean? Laki teko mau Ustaz. Oh, boleh Ustaz. Mari maghrib Ustaz, kalau ganggu Ustaz. Kulo dimingi wonten Pak. Enggak apa-apa, saya enggak bisa makan, enggak apa-apa. Sing penting saya sholat isya berjamaah. Kulo wonten Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, yuk kita lihat. Yang pertama, enggak mau sholat dia tenaga sakor, ngapunten. Yang kedua malas. Nah, kalau sudah malas sholat, hati-hati para jamaah. Kalau sudah sholat malas, berarti dalam hatinya ada penyakit nifak. Nifak penyakitnya orangnya namanya munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah
orang munafik niku hendak menipu Allah, Allah akan balas tipuan mereka. Ciri-ciri orang munafik kata Allah, wa idza qamu ila shalah, ketika mereka berdiri untuk melaksanakan salat, qamu kusala, mereka malas. Mereka berdiri dalam keadaan malas. Naudzubillah. Oh, niki sing malas. Hati-hati yang malas. Nah, niki yang ketiga, hati-hati. Niki namanya ekonomis. Sarung situ digawe wong lho. Ada yang tanya, Ustaz ini piye Ustaz? Situ misalkan sujud, situ sing ngadeg yo sopek sarunge. Ten niku Pak, niki jenenge lalai. Lalai itu diabadikan dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Ingat, orang lalai itu diancam neraka wil. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wil tempatnya orang-orang yang sholat, yang lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Yang lalai itu seperti apa? Orang yang lalai itu alladzina yu'akhiruna sholata an waqtiha, orang-orang yang mengakhirkan sholat pada waktunya. Itu yang saya katakan tadi, sholat zuhur menjelang asar, sholat asar menjelang, sholat maghrib menjelang, sholat isya menjelang subuh, sholat subuh menjelang duha. Hati-hati. Yuk, sholat zuhur pada waktu zuhur, sholat asar pada waktu asar, tepat waktu, pasti berkah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ini yang paling akhir, sholat yang benar seperti ini Bapak Ibu. Dalam kondisi sakit, dia di rumah sakit dalam keadaan tangannya masih diinfus, dia masih juga sholat. Dia tidak memperdulikan sakitnya karena memang sholat tidak bisa ditinggalkan walaupun dia dalam keadaan sakit. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik adalah sholat yang bisa merubah perilaku. Sesungguhnya sholat bisa mengubah perbuatan yang keji dan mungkar. Ini sholat yang benar Bapak Ibu. Sholat yang bisa mengubah perilaku. Yang pertama sering marah, dengan sholatnya tambah sabar. Dulu dia jarang bersedekah, di saat dia sering datang ke masjid. Makna dalam doa-doa setiap gerakan sholat. Jangan sholatnya ya Allah, apalagi Pak saat ini tarawih itu sing favorit, sing pendek, sing panjang. Video sing cepat atau sing lama? Sing cepat Pak. Saat ini pinter-pinter loh tiang-tiang itu jamaah nih. Atik imam, ada seorang ustaz yang imam tarawih ke terlalu lama. Dititeh ini Pak, ditinggalin. Ini jadwal sopo. Ustaz mami kene-kene, Ustaz mami mana sini mami. Tinggal naik boleh kesekian. Saestu niku terjadi Pak di Masjid An-Nur. Di Masjid An-Nur, saya tunjukkan Masjid An-Nur, Jalan Jemur Wonosari, Kota Surabaya. Saya termasuk juga imam tetap di situ. Takmir ini kepengen Pak memanjakan imam jamaahnya dengan mengundang seorang qori ternama dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Diundang Pak, qori terbaik Jawa Timur bahkan nasional. Dan hafal Quran Pak, kepengen. Yang namanya orang hafal Quran ketika imam tarawih gak mungkin dari At-Takasur sampai An-Nas boten. Pasti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Enak suaranya Pak, bagus suaranya karena qori nasional. 2-3 ayat satu ruku, 2-3 ayat satu ruku. Arek cilik sih gak terima nemburi. Anak kecil itu kan masih sudah ada mindset di pikirannya yang namanya tarawih, rakaat kedua pasti surat Qul. Begitu bolak-balik kok duduk kulhu, arek cilik bengok pale, Qul wae pale. Ya Allah, imam iki kulo Pak dibengok pale, ustaz dicelok pale. Akhirnya Pak rakaat kedua imam nyariku iki aku tak terus no Ali Imran maneh arek cilik bengok maneh. Akhirnya Pak nuruti arek cilik imam. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bengok maneh cocok paling.
Ya Allah. Sampai tangga kulo itu pernah kejadian gara-gara sholat tarawih baca surat Wadduha di dulu Pak diprotes. Wadduha itu panjang atau pendek? Laksana dengan tidak terlalu panjang. Muangkel ibu imami gara-gara si protes itu di belakangnya sendiri tonggo di dewi Pak. Ya nopo caranya protes? Ini gak enak. Waladhdallin. Amin. Wih, gak enak. Si protes buri ini langsung Pak, gak terima imam pada saat rokok didengke. Berdoa awas dulu. Rokok didengke Pak, rakaat kedua ngapunten, sholat Wadduha itu dibaca lagi. Tapi Wadduhanya pada saat rakaat kedua disingkat Pak. Biasanya kan Wadduha wal-laili idza saja, Wadduha saja Allah. Imam karo makmumnya pada gendengin belum. Ya Allah pun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang paling akhir, sholat yang terjaga dari waktu ke waktu. Mau sibuk tetap sholat, mau sakit tetap sholat, mau ziarah wali songo tetap sholat, mau dalam kondisi apapun tetap sholat. Pembunuh ini warna mimpin ziarah wali ini mau sampai tentu ban. Para jamaah, ayo kita sholat, yuk ngapunten Ustaz sarung kulo kotor, Ustaz kulo tak jamak mau tak beliau. Kok iso dijamak? Pipi wae jamak iku zuhur asar maghrib isya subuh. Gak kena ini. Itu sih nopo masa harus dipaksa gitu. Nih gitu Pak. Gara-gara kotor, padahal kotor belum tentu bahkan kalau najis pun juga perlu kalian dengan tidak menemukan sholat, tidak menemukan mungkin tidak menemukan sahur, ya tetap sholat. Libur matil waktu. Biarkan kita memakai barang satu pakaian yang najis kalau sudah darurat Pak, daripada bukan. Ya sudah darurat Pak, diapakan? Yang penting sholat tetap libur matil waktu. Nanti ke rumah masih ada waktu sholat malih kalau ada waktunya. Kalau sudah tidak ada waktunya ya sudah nggak usah sholat. Yang penting tadi sudah sholat. Inilah yang dimaksud dengan sholat dariyah yang terjaga dari waktu ke waktu. Dan yang paling akhir para jamaah inilah, sholatlah sebelum engkau disolati. Jangan sampai puluh kali jenengan nggak tahu sembahyang, nggak tahu turun masjid. Kalau sudah meninggal pengen disolati di masjid. Ada di tempat saya Pak seorang mutim niku rada wong mati dapat disolatin mau di masjid, gak tahu turun masjid, datang mau disolati di masjid, tekek nang budi aja jadi makmum. Ya apa sih Pak Mudi mau ngisi sholat jenazah mau tekek nang budi? Sekali-sekali tadi makmum mau tadi Pak. Kau oleh ngono Pak Mudi, kau oleh mangkel Ustaz yang putar lalu ternopo-nopo. Mudah-mudahan kalau kalian dengan yang hadir pada saat ini termasuk golongan orang yang bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma. Kita tutup dengan doa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hajatina wa hajati kulli niyyatin du'a wa qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma bi rahmatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami menenangkan kedua tangan kami ya Allah. Izinkan kami menyebut asma-Mu ya Allah, walaupun tak pantas kami menenangkan kedua tangan ini, tak pantas kami menyebut asma-Mu ya Allah. Tumpukan dosa dan bergelimang yang khilaf kami lakukan setiap saat, maka dari itu ampuni lumuran dosa kami. Dan ya Allah, terima kasih Kau takdirkan kami hadir di tempat ini ya Allah, dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sadarkan kami ya Rahman, sadarkan kami ya Rahim,
bahwa sehari yang kami lewati berarti semakin dekat ke ajal yang sudah menanti. Semakin berkurang pula jatah hidup yang Engkau tetapkan untuk kami. Bantu kami ya Allah, agar kami bisa menggunakan setiap detik waktu untuk menambah persiapan menghadapmu. Duhai ya Allah, kami tundukkan kepala di hadapan-Mu karena malu atas dosa kami yang semakin hari semakin menggunung. Kami menengadahkan tangan kami ke langit ya Allah, karena kami yakin hanya Engkau lah yang Maha Kuasa membuka pintu rahmat di langit untuk kami. Duhai ya Allah, kami pejamkan mata dalam doa ini, karena kami tidak ingin memandang siapapun selain wajah-Mu. Sekalipun muka kami pekat penuh maksiat dan mulut kami busuk karena berbusa-busa dengan dosa, kami berharap Engkau masih berkenan memandang wajah kami dan mendengar doa-doa kami, meskipun dosa-dosa membalut tangan kami. Duhai ya Allah, kami bersyukur telah menjalankan sholat yang Engkau perintahkan kepada kami. Terimalah takbir kami ya Allah, terimalah rukuk dan sujud kami ya Allah. Maafkan ya Allah, maafkan ketidaktepatan waktu dan kurangnya kesempurnaan sholat kami. Kami bersyukur pula telah membaca Al-Quran. Berilah kami pahala berlipat dan maafkan masih sedikit dan kurangnya kesempurnaan bacaan kami. Terimalah berapapun sedekah kami ya Allah. Maafkan jika masih tersirat mengharap pujian atas sedekah kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ya Allah. Baballighna Ramadan, sampaikan usia kami hingga bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan usia kami hingga bulan Ramadan ya Allah. Kami masih ingin menikmati indahnya tadarus di bulan Ramadan. Kami masih ingin menikmati indahnya tarawih di bulan Ramadan. Kami masih ingin menikmati indahnya qiyamul lail di bulan Ramadan. Bahkan kami masih ingin menikmati indahnya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Untuk kemudian ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Waghfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya saya mohon maaf. Qadarullah ya qadimana subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.